Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Pak Jajang dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Kali ini kita berjumpa dalam tema birrul walidain atau berbuat baik kepada kedua orang tua. Pertanyaannya, seberapa pentingkah kita harus menghormati kedua orang tua? Jawabannya kita simak ayat Al-Quran surat Al-Isra ayat 23 berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Quran surat Al-Isra ayat 23. Di dalam surat Al-Isra ayat 23 tadi dijelaskan wabil walidaini ihsana, pada kedua orang tua berbuat baiklah. Dan perintah berbuat baik kepada orang tua ini persis setelah larangan menyekutukan Allah. Jadi posisinya Allah melarang menyekutukan Allah, dan berikutnya adalah perintah berbuat baik kepada orang tua. Ini mengindikasikan, mengisyaratkan kepada kita bahwa berbuat baik kepada orang tua itu sangatlah penting. Dalam sebuah riwayat diceritakan, seorang sahabat bernama Abdullah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah?" Rasul menjawab, "Sholat tepat pada waktunya." Lalu apa lagi ya Rasulullah? Berbuat baik kepada orang tua. Lalu apa lagi ya Rasulullah? Jihad di jalan Allah. Nah, runtutan amalan yang dicintai oleh Allah ini adalah sholat tepat pada waktunya, terus berbuat baik kepada orang tua, dan jihad di jalan Allah. Nah, ini amalan-amalan yang Allah cintai. Jadi berbuat baiklah kepada orang tua. Kenapa? Karena di dalam sebuah hadis diceritakan lagi bahwa keriduan Allah itu bergantung kepada ridhonya kedua orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ridallahi fi ridal walidaini wa sukhtullahi fi sukhtil walidaini. Diterima dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, keridhaan Allah itu terletak pada keridhaan kedua orang tua, dan murkanya Allah juga terletak pada murkanya kedua orang tua. Hadis diriwayatkan dari Imam At-Tirmidzi. Jadi, andai kalian, Pak Jajang, dan kita semua ingin mendapatkan ridho Allah, ingin mendapatkan ampunan Allah, minta dulu ridho kedua orang tua, minta dulu ridho ibu, minta dulu ridho ayah. Kenapa? Karena selama orang tua kita belum meridhoi kita, masih ada ganjalan dalam hati ibu kita, masih ada ganjalan dalam hati kita, maka ampunan Allah, ridho Allah tidak akan kita dapat. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari materi kita siang ini. Kita semakin sayang kepada orang tua, kita semakin
sayang kepada ayah, semakin sayang kepada ibu, dan semakin hormat kepada mereka. Karena tadi ketika tidak hormat, ketika kita tidak mendapat ridhonya, ketika kita tidak mendapat maaf dari kedua orang tua, maka ampunan Allah, ridho Allah tidak akan kita dapat selamanya. Na'udzubillah ini. Selain kedua orang tua, seseorang yang harus kita minta ridhonya adalah guru. Kenapa? Karena guru merupakan orang tua pengganti kita di sekolah. Ya, sekali lagi, kenapa kita harus minta ridho guru? Kenapa kita penting mendapatkan ridho dari guru? Karena guru merupakan orang tua pengganti kita di sekolah. Ketika guru sudah ridho, ketika guru meridhoi kita, maka ilmu yang guru berikan akan bermanfaat buat kita. Ya, karena ilmu yang guru berikan kepada kita, ilmu yang bermanfaat itu akan menjadi amalan yang terbawa nanti sampai alam barzakh, sampai akhirat. Salah satu hadis mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza matal insan in qata'a amaluhu illa min thalath. Shadaqatin jariyatin wa ilmin yuntafa'u bihi wa waladin sholihin yad'u." Dalam riwayat lain, idza mata ibnu Adam. Ya, artinya ketika manusia sudah meninggal, maka terputuslah seluruh amalnya. Illa min talatin. Apa itu? Pertama, sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga adalah doa anak yang soleh, atau anak soleh yang mendoakan kedua orang tua. Nah, maka itu yuk belajar dengan sungguh-sungguh, belajar dengan baik. Dengarkan perintah guru, dengarkan petua guru. Kenapa? Karena ilmu yang kita dapat harus menjadi ilmu yang bermanfaat. Kenapa lagi? Karena ilmu yang bermanfaat itu akan menjadi salah satu amalan yang akan terbawa sampai nanti akhir. Mudah-mudahan kita belajar di sekolah, belajar di rumah sekarang, tapi tetap ilmu yang kita dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Mungkin waktu, situasi, dan kondisi saat ini mengharuskan guru dengan murid berjarak tanpa bisa bertemu, tanpa bisa bertatap muka, hanya via telepon, via video call, atau via chat di WA dan sebagainya. Tapi yakinlah bahwa guru itu seperti orang tua kalian. Dimanapun kalian berada, sedang apapun kalian sekarang, guru tetap mendoakan yang terbaik buat murid-muridnya. Agar lebih paham ungkapan hati guru saat ini, mungkin video berikut ini bisa mewakili kami sebagai guru terhadap kalian.